Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Hari ini saya akan berbagi pengalaman mengikuti ujian kompetensi untuk perawat guys. Saya akan membagikan trik dan tipsnya. Yang pertama ya guys ya, kalian harus niat. Kalian harus niat dari dalam hati kalian, saya akan mengikuti UKOM. Saya harus siap mengikuti UKOM. Niat dari dalam diri dulu guys. Itu yang pertama, itu yang paling penting, kalian harus niat. Yang kedua, kalian harus belajar. Jadi ada berbagai macam soal, ada banyak sekali macam soal-soal UKOM. Di setiap sesi UKOM-nya itu 1 tahun ada 3 kali ya guys. Kalau nggak salah yang pertama itu bulan Maret, yang kedua bulan Juli, Agustus, akhir Juli awal Agustus ya, sekitar situ. Kalau yang ketiga September Oktober kalau nggak salah guys itu ya. Di setiap sesinya itu soalnya berbeda-beda guys. Jadi yang harus kalian pelajari adalah contoh soal yang kalian punya, contoh soal yang kalian ada saat ini, itu kalian harus pahami. Jangan sekali-sekali mengingat soal. Kalian harus kalian harus memahami, kalian harus mempelajari soal-soal yang ada. Karena belum tentu soal yang kalian ingat itu keluar pada waktu UKOM. Jadi dulu saya belajar itu bukan dari buku guys. Memang banyak sih buku-buku triot UKOM, buku-buku contoh-contoh soal UKOM itu banyak banget. Tapi dulu itu saya hanya belajar lewat bimbingan online. Jadi kalau saya belajar lewat buku, saya itu cepat bosan. Jadi semua materi yang saya baca itu rasanya itu belum sempurna, itu belum saya pahami betul. Tapi saya dulu itu belajar lewat bimbingan online. Sekarang kan banyak itu guys ya, ada bimbingan online banyak. Jadi kalian harus manfaatin itu. Dan ingat, kalian jangan mengingat soal, kalian harus memahami soal, contoh soal-soal UKOM yang ada. Kalau dulu saya daftar, kan ada pendaftaran UKOM, itu tidak langsung daftar, tapi kita harus mengikuti tryout dari kampus dulu 2 kali. Jadi season pertama itu diadakan 2 bulan sebelum UKOM, sebelum hari H, tryout yang pertama. Setelah lulus tryout yang pertama dari kampus, kita mengikuti tryout yang kedua dari kampus, yang diadakan seminggu setelahnya, seminggu setelah tryout pertama. Jadi gitu. Dulu itu harus lulus 2 tryout itu. Kalau salah satu nggak lulus, kalian, saya dan teman-teman saya nggak bisa ikut, nggak bisa daftar UKOM. Jadi itu menurut saya sih bagus ya guys, buat pembelajaran kita juga. Kan masing-masing instansi, masing-masing kampus itu berbeda. Jadi untuk peraturan di kampus saya dulu seperti itu. Untuk sistem ujiannya juga berbeda guys. Kalau yang ambil profesi nurse seperti saya, dulu sistem ujiannya pakai sistem chat, jadi sistem online, pakai komputer. Untuk yang D3 pada waktu itu masih manual. Untuk yang sekarang mungkin masih manual guys, mungkin. Saya juga kurang tahu, katanya sih masih manual.
Untuk jumlah soalnya sama, 180 soal sama. Satu soal 1 menit, waktunya juga 180 menit. Jadi kalian harus memahami betul soal-soal yang ada. Untuk jenis soalnya sih yang paling banyak itu diagnosa ya guys, diagnosa keperawatan. Tapi untuk setiap sesi itu memang beda soalnya. Ada yang sama sih, tapi sedikit sekali yang sama. Jadi itu ya, yang paling penting adalah memahami soal. Untuk materi sih saya rasa kalian sudah memahami ya guys, 80-90% lah. Karena kita kan kuliah dari semester awal sampai semester akhir, kita bahas materi di situ kan. Jadi saya rasa untuk materi semua memahami. Yang mungkin agak kesulitan itu kalau ada soal diagnosa keperawatan. Jadi pilihan jawabannya itu benar semua, tapi kalian harus memilih satu yang paling benar. Itu mungkin yang agak kesulitan guys. Jadi yang paling penting memang harus memahami soal. Untuk next video saya akan memberikan contoh-contoh soalnya, insya Allah ya guys ya. Saya rasa itu sih pengalaman saya dulu. Yang penting sekarang kalian harus siapkan diri kalian harus belajar dan jangan lupa berdoa. Yang terakhir, setelah kalian berusaha belajar, kalian sudah berusaha belajar semampu kalian juga ya pokoknya intinya belajarlah memahami soal. Kalian harus berdoa dan jangan lupa kalian harus meminta doa kepada orang tua kalian. Itu penting, itu yang paling penting. Saya rasa video hari ini sudah cukup sampai di sini ya guys. Semoga kalian semua lulus UKOM. Jangan patah semangat bagi yang belum lulus, bagi yang belum mencoba lagi. Jangan menyerah dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.